أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan atau masih melanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah, karena masih ada beberapa hal yang harus dijelaskan tentang masalah ini, terutama berkenaan dengan masalah kewajiban para istri yang merupakan hak daripada kaum suami. Jadi pelajaran-pelajaran terdahulu sudah menjelaskan kepada kita bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan sebagai keluarga yang Islami insyaallah. Yaitu adalah dengan mengetahui, memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing dari suami dan istri, dan kemudian ketika setiap individu mereka, suami atau istri itu setelah mengetahui hakikat tentang kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada pasangannya dalam rangka menunaikan hak pasangannya, adalah dengan mengaplikasikannya dalam bentuk mengamalkan kewajiban-kewajiban itu. Bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar berilmu, tapi bagaimana mengejawantahkan atau mengaplikasikan ilmu yang mereka sudah dapat dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan hal inilah ketika suami atau istri sudah sama-sama mengerti tentang kewajiban, lalu mereka berusaha menunaikannya sebaik-baiknya dalam rangka berniat mendapatkan pahala, keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan sendirinya keluarga itu akan diliputi oleh ketenangan, ketentraman, keharmonisan dan seterusnya. Kita sudah sampai sekarang kepada kewajiban para istri yang ke-9, karena sebelumnya sudah dijelaskan beberapa kewajiban yang lain. Baik jadi kewajiban selanjutnya bagi setiap istri, dan kalau istri itu seorang istri yang soleha, maka dia akan berusaha untuk mempelajarinya, mengetahuinya, dan kemudian berusaha untuk menerapkan kewajibannya itu kepada suami tercintanya. Apa itu kewajiban selanjutnya? Ini adalah kewajiban yang memang sudah berlaku umum, sudah merupakan tradisi, sudah merupakan uruf bagi setiap wanita, bukan hanya di negeri kita saja, tapi hampir di semua daerah. Bukan hanya pada masa sekarang, pada masa Rasulullah Shallallahu pun seperti itu. Apa itu? Yaitu hendaknya setiap istri itu berusaha melayani suaminya itu dengan baik, dengan beraneka ragam pelayanan. Tugas dan kewajiban pokok bagi wanita yang soleh selanjutnya adalah menyiapkan segala kebutuhan suami dan anak-anaknya di rumah. Jadi kalau dia sudah punya anak sekaligus anak-anaknya, tapi kalau dia baru menikah, maka hendaklah dia menyiapkan segala kebutuhan suami sehari-harinya. Di antaranya tugasnya adalah ini adalah juga merupakan kodrat, ini adalah merupakan fitrah
ya yang Allah memang menciptakan wanita seperti itu. Ya, apa itu? Yaitu membersihkan ya rumah, dari membersihkan kamar mandi, kemudian ruang tamu, ruang makan, dapur, sampai kepada halaman. Itu memang fitrah kodrat wanita itu seperti itu. Nggak ingin rumah berantakan, nggak ingin rumah kotor, nggak ingin rumahnya bau. Maka secara cekatan biasanya dia berusaha untuk membersihkan, ya mengharumkan setiap kamar di sudut-sudut rumahnya. Ya, apakah itu berupa menyapunya, kemudian mengepel, membersihkan setiap sudut rumahnya sebaik-baiknya, sehingga ketika suami itu berada di kamar, atau di kamar mandi, atau di ruang tamu, atau sedang leha-leha di halaman ya rumah, itu merasa nyaman. Ya, karena dia melihat kebersihan di rumah, dia merasakan keharuman. Kalau seorang suami itu sudah senang di rumah, dia akan malas keluar rumah, karena dia sudah merasa nyaman. Ya, melihat rumah dalam kondisi bersih, ya bahasa kita kinclong lah seperti itu, harum, ya pasti seorang suami nggak akan ya punya keinginan untuk keluar rumah menikmati pemandangan atau keindahan yang lain. Kemudian juga di antara kewajiban lagi adalah mencuci berbagai macam perabotan rumah tangga yang kotor ya. Ya biasanya kalau habis makan ya atau kedatangan tamu, itu menyisakan ya perabotan yang kotor seperti piring, gelas, sendok, dan selainnya. Ya, itu juga adalah merupakan kodrat perempuan biasanya. Ya, jadi apalagi dia tidak memiliki pembantu, ya maka dia akan bersegera, ya bergegas karena tidak ingin menumpuk pekerjaan yang nanti bahkan melelahkan. Setiap ada kotoran, ya pada perabotan, dia akan segera mencucinya. Ya supaya kebersihan, ya perabotan rumah tangganya itu tetap terjaga, dapur-dapur juga tetap terjaga, sehingga binatang-binatang yang suka dengan kotor seperti kecoa, tikus, atau apapun itu terhindar dari rumahnya. Nah, itu adalah merupakan kewajiban. Begitu juga mencuci, menjemur, ya kemudian menyetrika pakaian-pakaian yang kotor dan lusuh dari anggota keluarga, itu juga adalah merupakan kewajiban bagi setiap wanita. Ini juga adalah merupakan fitrah. Ya, jadi kalau anaknya dia sudah punya anak melihat pakaiannya kotor, dia akan segera menggantinya biasanya. Nah, kalau sudah cukup, ya pakaian sudah cukup banyak untuk dicuci, maka dia segera untuk merendamnya, kemudian mencucinya. Kalau sudah selesai mencuci, dia menjemurnya. Ya, kalau sudah kering, ya kemudian dia ada waktu luang, biasanya segera menyetrikanya. Ya, seperti itu. Ya, bahkan kalau punya pembantu saja, dia akan perhatian kepada pakaian. Dia tidak ingin tampil ya pakaian suaminya ketika keluar rumah itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan lusuh, atau bahkan sendiri dia tidak suka ya seandainya suaminya memakai pakaian yang robek misalnya, ya atau yang sudah lusuh misalnya. Itu adalah merupakan kodrat fitrah wanita. Ya, maka hendaklah wanita itu mengikuti fitrahnya, mengikuti kodratnya. Ya, maka di antara kewajiban seperti itu sebetulnya. Ya, begitupun. Ya, yang lain adalah tugasnya belanja, memasak, menghidangkan makanan di waktu pagi, ya, atau siang, ya atau malam. Nah, agar terisi ya setiap perut anggota keluarganya, dan masih banyak lagi ya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Memang dengan banyak pekerjaan itu terasa berat, yang melelahkan bagi ya para istri. Namun ya di dalam pekerjaan-pekerjaan itu memiliki banyak manfaat, banyak faidah, banyak kebaikan, banyak pahala yang besar ya baginya, bagi istri itu di dunia maupun akhirat. Nah itu ya, jadi banyak. Dan ini adalah merupakan memang ya Allah telah menciptakan manusia itu dengan ukuran masing-masing. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Ya, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. Ya karena antara fitrah laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu ditakdirkan atau memiliki fitrah sebagai pemimpin yang harus dijadikan sebagai pemimpin, dan dia harus meletakkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, sedangkan wanita itu adalah asalnya yang dipimpin. Ya, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka suami istri itu hendaklah saling melengkapi. Ya, nah makanya itu Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
ya sekedar untuk mengetahui, kendati pun pekerjaannya banyak, melelahkan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-228. Ya, di bagian akhir daripada itu Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Walahunna, dan untuk kaum wanita, untuk para istri, mislu sebanding, semisal dengan alladzi, dengan yang alaihinna, yang diwajibkan alaihinna atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Jadi haknya wanita yaitu sebanding dengan kewajiban. Jadi tidak lebih banyak haknya ya atau lebih banyak kewajiban, ya sebanding. Jadi di samping perempuan juga memiliki hak yang banyak atas kaum suami, atas kaum laki-laki, tetapi perempuan juga mempunyai kewajiban yang sama banyaknya. Ya, memang di dalam beberapa kitab fikih ada beberapa ulama dalam fikih mazhab, ya ada beberapa ulama mazhab itu ketika ditanyakan tentang kewajiban ya para istri, mereka hanya menekankan bahwa kewajiban istri itu hanya ada dalam masalah ya tempat tidur, hanya ada di atas kasur, yaitu melayani ya keinginan suami itu untuk berhubungan intim atau berhubungan suami istri, sedangkan yang lain tidak punya kewajiban. Itu katanya. Tetapi apa yang difatwakan, apa yang ditekankan hukum dalam masalah ini sangat lemah. Ya, pertama adalah dari sisi ya fitrah kodrat perempuan. Ya, kalau toh misalnya ada perempuan barangkali yang memang melakukan kewajiban hanya itu saja, tetapi di mana sifat kewanitaan yang melihat misalnya rumah yang kotor? Di mana sifat kewanitaan yang ketika itu melihat misalnya anak-anaknya kelaparan? Ya, secara fitrah dia pasti akan berusaha membersihkan. Jadi itu sudah melawan kodrat, melawan fitrah wanita. Ya, yang kedua, kalau seandainya laki-laki itu yang punya kewajiban juga untuk memasak, untuk mencuci, ya untuk membersihkan pakaian dan seterusnya. Nah, kapan suami itu bisa mencari nafkah? Karena kewajiban laki-laki adalah memberikan nafkah. Jika hidupnya hanya untuk mengurus istri seperti itu, ya dari memasak, ya belanja, mengolah makanan, memasak, kemudian mencuci baju, menyetrika misalnya, karena wanita hanya ditekan wajibnya itu hanya dalam masalah tempat tidur saja misalnya. Jadi artinya semua pekerjaan yang di rumah harus dilakukan oleh kaum laki-laki kalau begitu. Dan kalau laki-laki itu hanya seperti itu dalam kehidupannya, ya kapankah seorang laki-laki itu keluar mencari nafkah? Apalagi kalau berangkat kerjanya dari pagi kemudian pulang sore atau bahkan malam. Karena rumahnya di Bogor misalnya, kerjanya di Jakarta, di kota misalnya, yang setiap hari naik kereta. Ya, apakah sanggup seorang suami itu bolak-balik hanya untuk mengurus keperluan seperti itu? Ya, ini adalah perkara yang tidak mungkin dan mustahil dikerjakan oleh seorang laki-laki. Ya, makanya dari sisi ini pun ya sudah tidak sesuai. Ya, mungkin kalau seorang laki-laki itu yang hidupnya mapan barangkali, memiliki rezeki yang lapang, diberikan keluasan dalam masalah rezeki, sehingga dia bisa menyewa pembantu misalnya, menggaji pelayan misalnya untuk mengurus misalnya ya memasak urusan dapur, pembantu yang namanya A, untuk urusan bersih-bersih rumah misalnya pembantu yang namanya B, untuk urusan misalnya ya untuk membersihkan halaman punya pembantu yang namanya C, ya untuk urusan mencuci baju misalnya ya supaya jadi bersih punya pembantu yang namanya dia. Ya barangkali nggak masalah perempuan itu atau istrinya hanya mengurus tempat tidur saja. Tapi apakah ya di dunia ini ya semua laki-lakinya begitu? Bahkan kebanyakan laki-laki itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Bahkan akhirnya banyak perempuan itu ikut mencari nafkah. Karena apa? Karena kekurangan ya masalah ekonomi. Ya, bagaimana mungkin bisa menyewa pembantu, membayar pembantu ya untuk kehidupan sehari-harinya aja sulit. Bahkan banyak perempuan-perempuan ikut bekerja ya untuk menanggulangi kekurangan ya rezekinya itu, coba. Nah, itu hal-hal yang harus dilihat ya kalau memang seandainya orang tetap berpegang tentang kewajiban seorang istri itu hanya ada urusan tempat tidur saja, tidak urusan dapur, tidak urusan bersih-bersih dan yang lain-lainnya.
Nah, apalagi kalau secara uruf, kebiasaan, tradisi, bahwa wanita itu juga mengurus selain urusan dapur ini bukan hanya apa zaman sekarang ditekankan, di zaman Rasulullah pun bahkan istri-istri Nabi nanti akan dibacakan beberapa hadisnya. Kemudian putri Rasulullah yaitu Fatimah binti Muhammad ya radhiyallahu anha, begitu juga nanti saudaranya Aisyah istri Nabi itu ya, yaitu Asma binti Abu Bakar ya. Nah, ini adalah wanita-wanita yang mengurus rumah tangga. Ya, para suami tidak membantu urusan rumahnya. Ya, karena mereka mencari nafkah. Ini juga bertentangan dengan dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa wanita-wanita soleha pada masa dahulu yang mereka adalah yang melayani suami mereka, bukan hanya urusan tempat tidur saja. Ya, ini harus dipahami, ya. Yang pertama, contoh pertama ya, ada di dalam hadis riwayat Muslim ya, mungkin ini sering didengar ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ya pada suatu hari pernah berkata ya kepadanya, ya kepadaku kata Aisyah. Ya. Ya Aisyah kata Rasulullah, hal indakum syai'. Ya Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu yang maksudnya yang aku dapat makan, yang aku dapat nikmati? Qalat, berkata Aisyah, faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ma indana syai'. Ya Rasulullah, kami tidak memiliki sesuatu. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inni shaim. Kalau begitu sesungguhnya aku akan saum. Qalat, berkata Aisyah, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa udiyat lana hadiyah, ya au ja'ana zaur. Ya, jadi telah diberikan kepadaku ya suatu hari itu hadiah. Qalat, berkata Aisyah, falamma raja'a Rasulullah, maka ketika Rasul telah kembali, qultu, aku kata Aisyah berkata, ya Rasulullah, uhdiyat lana hadiah. Ya Rasulullah, aku telah diberikan, kami telah diberikan hadiah. Wa qad khabatu laka syai', dan aku telah menyimpannya sedikit untukmu. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, ma huwa, apa itu? Qultu haisun, yaitu hais. Hais itu makanan yang terbuat dari buah kurma, diinikan dengan minyak samin dan keju ya, diolah yang menjadi penganan. Nah, itu hais. Qala, kemudian Rasul mengatakan, hatihi, datangkan hais itu kepadaku. Faji'tu bihi, lalu aku datang dengan membawa makanan tersebut. Fa'akala, kemudian Rasulullah SAW makan. Summa qala qad kuntu asbahtu shaiman. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh-sungguh di waktu pagi aku sedang saum. Qala, berkata Talha, fahadastu mujahidan bihadal hadis. Kemudian aku ceritakan ya hadis ini kepada Mujahid, seorang tabi'in. Faqala, lalu berkata dia, dzalika bimanzilatir rajul yukhriju shadaqah mim malihi fa in sa'a amdoha wa in sa'a amsakaha. Ya, maka berkata yaitu Mujahid, itu adalah kedudukan seorang laki-laki yang ia mengeluarkan sedekah dari hartanya, maka jika dia mau dia abaikan, tapi kalau dia mau juga dia hendaklah menahannya, dan seterusnya ya. Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, begitu juga di dalam riwayat yang lain dikatakan, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah masuk menemui saya suatu hari ya, kemudian dia berkata, hal indakum syai'. Ya wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu? Kata Aisyah, la, tidak punya. Nah, kalau begitu sekarang aku saum. Ya, summa atana yauman ahar, lalu kemudian dia datang kepada kami suatu hari yang lain. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami telah diberikan hadiah. Ya, aku telah diberikan hadiah, yaitu hais. Maka kemudian bersabda Rasulullah, ariniha, datangkanlah ya kepada saya hais itu. Maka sungguh-sungguh pada pagi tadi aku sedang saum, kemudian Rasulullah makan. Nah, apa kaitan dengan masa ini? Kalau seandainya Rasulullah yang menyiapkan makanan untuk istrinya, dia nggak akan bertanya kepada istri tercintanya Aisyah, apakah engkau punya sesuatu makanan yang aku dapat makan? Nggak mungkin, karena beliau tahu makanannya. Tapi karena memang beliau
bukan orang yang menyiapkan makanan, bukan yang memasak, ya, tetapi istrinya yang memasak. Maka Rasul aja bertanya, "A'indakum syai'un?" Apakah engkau wahai Aisyah mempunyai sesuatu? Jadi artinya beliau menanyakan kepada Aisyah karena Aisyah lah, istri beliau lah yang senantiasa menghidangkan makanan, bukan Rasulullah. Nah, ini contoh satu. Yang kedua juga lu pernah ceritakan masalah cemburu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika di rumah Aisyah, kemudian datanglah yaitu mangkuk yang berisi makanan yang diberikan oleh istri Nabi yang lain, yaitu Zainab binti Jahsyin, yang kemudian ditepuk ya tangan pelayan dari Zainab itu sehingga jatuh dan pecah. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Zainab juga yang menghidangkan, menyiapkan makanan, memberikan makanan untuk Rasulullah yang kebetulan saat itu sedang berada di rumahnya ya istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah. Jadi banyak contoh-contoh bagaimana dahulu Rasulullah SAW itu disediakan makan oleh istri-istri beliau. Walaupun dalam beberapa riwayat yang sudah dulu kita pelajari juga, ya tentang di antara kewajiban suami adalah membantu. Jadi boleh seorang suami itu membantu memasak istrinya, seperti Rasulullah juga suka membuat adonan roti, kemudian ia menyiapkan makanan. Tapi itu bukan kewajiban, hanya membantu. Rasul juga yang suka menjahit ya sepatunya kalau rusak atau bajunya, tapi itu adalah bukan kewajiban. Ya, jadi beda antara kewajiban dengan membantu. Nah, itu dari pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim juga dari Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya Fatimah yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluhkan apa yang diperoleh dari batu penggilingan, yaitu berupa luka atau lecet pada tangannya. Datanglah tawanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani kaum muslimin. Lalu Fatimah pergi untuk mencari beliau, yaitu mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tidak menjumpainya dan ia malah bertemu dengan Aisyah, yaitu ibu tirinya atau istri Rasulullah ya. Yang kita perhatikan di sini antara Aisyah dengan Fatimah itu umurnya itu tidak terpaut jauh ya, karena masih remaja kedua-duanya itu. Lalu kemudian Fatimah menceritakan keperluannya kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah pun mengabarkan kedatangan Fatimah kepadanya. Kemudian Nabi SAW mendatangi kami, sedangkan kami waktu itu telah berada di pembaringan kami, yaitu maksudnya Fatimah dengan suaminya sudah berada di tempat tidur untuk siap-siap tidur. Kemudian lalu kami bangkit untuk menemuinya, tetapi Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian tetap di tempat kalian. Jadi Nabi menyuruh kepada menantu dan anaknya itu untuk berada di tempat tidur. Lalu kemudian beliau duduk di antara kami berdua, sehingga aku dapatkan rasa dingin kaki beliau pada dadaku. Kemudian beliau SAW bersabda, ala u'allimukuma khairam mimma sa'altuma, idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirullah arba'an wa salasina wa tusabbihahu salasan wa salasin wa tahmadahu salasan wa salasin fahuwa khairul lakuma min khadimin. Maukah ku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Apabila kalian hendak berbaring tidur, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Ia mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertasbih, yaitu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmid, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Nah, maka itu semua adalah lebih baik bagi kalian berdua daripada memiliki seorang pelayan. Hadis dalam riwayat Muslim, Imam Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan berkata Syekh Albani indah adalah hadis yang sahih. Nah, ini adalah kejadian di zaman Rasulullah, putrinya malah Fatimah binti Muhammad. Ya, jadi ya ketika Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib itu bukan orang kaya, bukan orang yang berpunya, dia juga orang miskin. Ya, dan yang menyiapkan makanan itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, suatu saat Fatimah itu mengeluhkan ya kondisi keadaannya, karena tangannya itu ya lecet. Ya, karena tangannya itu luka, karena tangannya itu melepuh ya. Karena apa? Karena suka menggiling ya gandum yang nanti akan dibuat adonan dan dibuat makanan, yaitu roti.
Ya, kalau penggilingan di zaman dulu itu ada 2 batu yang ditumpuk, kemudian ditaruh tengahnya itu benda ya, sehingga nanti berputar dia. Nah, nanti gandum-gandum yang dimasukkan ke dalam liang atau lubangnya itu, ya lama-lama akan menjadi hancur, bahkan menjadi tepung. Nah, jadi ketika memutar itu kan membutuhkan tenaga. Ya, sedangkan tangan wanita itu ada halus, dan tenaga wanita juga berbeda dengan tenaga pria. Nah, kemudian ya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya setelah lama-lama pasti tangannya akan kapalan, ya karena memutar batu penggilingan itu. Nah, sampai akhirnya ya tangannya putri Rasulullah SAW ini ya mengalami melepuh, melecet dan luka, dan akhirnya mengeluhkanlah ya kepada suaminya, dan suaminya dalam berita yang lain itu mengusulkan supaya istrinya itu meminta bantuan kepada ayahnya yaitu Rasulullah untuk memiliki seorang budak atau pembantu. Kemudian datanglah berita ya tawanan ya kepada Rasulullah SAW. Jadi datanglah ketika dalam peperangan, dan kemudian kaum muslimin berhasil menawan ya orang-orang kafir yang itu nanti menjadi tawanan dan menjadi budak. Nah, ini kesempatan bagi Fatimah. Maka datanglah Fatimah ya radhiyallahu anha ke rumahnya Rasulullah untuk menyatakan atau mengungkapkan keinginannya. Tapi begitu sampai di rumahnya Rasulullah, ternyata beliau tidak ada. Yang ada hanyalah istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan ya ibu tirinya daripada Fatimah. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa sebaiknya seorang anak itu dengan orang tua itu pisah, supaya menghindar ya kesalahpahaman, supaya anak juga bisa mandiri, supaya anak juga bisa ya menjaga privasi keluarganya dan seterusnya. Nah, itu contoh. Yang kedua, ini juga menjadi contoh buat kita bahwa antara anak sebetulnya dengan ibu tiri ya kalau dididik dengan baik itu bisa hidup harmonis, ya akan menjadi akrab. Makanya begitu Rasul tidak ada, kemudian Fatimah menceritakan ya keperluannya, menceritakan keluhannya itu kepada Aisyah ibu tirinya. Dan seorang ibu itu walaupun umurnya hampir sebaya misalnya, ya dia mendengarkan keluhan itu, ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah datang, ya Aisyah menyampaikan keperluan Fatimah ini kepada ayahnya, dan Rasulullah mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Setelah selesai, Rasul bergegas menyusul ke rumah putrinya. Ternyata di situ putrinya ya sudah hampir tidur bersama suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu kemudian Nabi datang, ya kedua-duanya hampir berdiri untuk menemuinya, tapi Rasulullah menyuruh mereka untuk berada di tempat tidur. Ya, kemudian Rasul duduk di antara mereka berdua. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara ayah dengan putri itu tidak akan terputus. Kecintaan orang tua kepada putrinya lah yang akan terjaga terus. Begitu juga hubungan antara mertua dengan menantu harusnya dijaga. Ya, tidak ada hubungan yang buruk antara Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan dalam banyak riwayat bahkan menunjukkan keakraban. Nah, itu yang harusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, apalagi bagi mereka yang sudah punya menantu, yang sudah punya cucu, harusnya lebih diakrabkan. Jangan seperti ke orang lain, jangan seperti kepada orang asing. Ya, yang datang kalau misalnya lebaran saja. Selain itu ya sudah ketemu. Kadang-kadang datang cuma mengantar istri, udah gitu pulang, nggak mau menemui mertuanya, sungkan, ya bahkan malu kalau diajak makan di rumah mertuanya misalnya. Ini adalah merupakan sikap akhlak yang kurang bagus, baik itu bisa terjadi pada mertuanya atau pada menantunya. Nah, kemudian Rasulullah ya menasihati ya putri dan menantunya dengan kalimat ya tadi, maukah kuajarkan kepada kalian berdua hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta, yaitu minta budak atau minta pembantu? Apa itu yang paling baik? Jadi kalau kamu hendak berbaring ke tempat tidur, apabila kamu hendak tidur, maka bertakbirlah 34 kali. Ucapkanlah subhanallah sebanyak 33 kali, dan alhamdulillah juga 33 kali. Nah, kalau kamu itu lakukan, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki seorang khadim. Nah, jadi yang kita ambil dalam masa ini adalah bagaimana Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada putrinya, ya ketika tangannya melepuh, ketika tangan lecet, ketika tangannya luka, ya karena menggiling gandum kemudian memasaknya, tidak mengatakan, kalau begitu kamu berhenti, ini bukan kewajiban kamu.
Kamu nggak usah giling-giling lagi gandum, kamu nggak usah lagi bikin adonan, kamu nggak usah bikin masak lagi. Itu kewajibannya suamimu. Ya, Nabi nggak mengatakan begitu kepada putrinya. Dan juga Nabi tidak menegur Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, wahai Ali, ya sejak besok kamu yang harus masak, kamu yang bikin adonan, kamu yang bikin roti. Nabi nggak mengatakan begitu kepada Ali bin Abi Thalib. Apa Nabi lupa? Ya tidak, emang seperti itu posisi kedudukan suami dan istri. Suami itu keluar rumah mencari nafkah, sedangkan istri di rumah mengurus rumah tangga. Ya, apalagi kan Quran juga mengatakan dalam Quran surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna, maka hendaklah kalian banyak berdiam diri di rumah-rumah kalian. Jadi kebanyakan perempuan di rumah. Nah, apa yang di rumah? Ya kalau tidak punya kegiatan juga bete perempuan. Nah, itulah makanya diajarkan kewajiban dengan mengurus rumah tangga, mengurus makanan dan yang lain-lainnya. Nah, itu. Ya, itu adalah contoh bagaimana dahulu Rasulullah mendidik putrinya. Tidak memanjakan ya dengan memberikan pembantu, tapi mengajarkan kepada putrinya ya tentang amalan yang lebih baik daripada pelayan. Dan yang penting lagi adalah Rasulullah tidak menyuruh putrinya untuk menghentikan kegiatan mengurus dapur, mengurus makanan, karena itu adalah kewajiban suami. Tidak demikian, karena beliau tahu bahwa urusan memasak itu adalah urusan seorang istri, seorang wanita. Itu adalah kodratnya, itu adalah fitrahnya wanita. Itu hadis pertama. Begitu juga ditambahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Ahmad, ya Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa ana wallahi qatahantu hatta majalat yadaya, dan demi Allah aku telah terbiasa. Nah, jadi kalimat terbiasa itu terus menerus, bukan sekali saja. Ya, terbiasa ya menggiling tepung sehingga kedua tanganku melepuh. Ya, hatta majalat, sampai melepuh yadaya, kedua tangan dulu. Nah, itu pahalanya di situ. Ganjaran kebaikan di situ. Ya, jadi jangan kemudian perempuan dengan alasan takut kukunya patah, takut kulitnya itu kapalan misalnya, ya atau apalagi yang lain misalnya, atau takut kena percikan minyak goreng misalnya, lalu dia tidak mau iya urusan di dapur. Tidak boleh. Itu adalah merupakan kewajiban para wanita, bukan hanya sekedar melayani suami di tempat tidur dan melahirkan, tidak. Nah, itu yang pertama. Kisah kedua dari Asma binti Abu Bakar, ya, yaitu dia adalah merupakan iparnya Rasulullah, karena dia adalah merupakan saudarinya daripada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Asma binti Abu Bakar berkata, Az-Zubair, itu Zubair bin Awam, ia telah menikahiku, sedangkan ia tidaklah memiliki harta, tidak memiliki budak atau sesuatu pun untuk mengurus ladangnya sendiri, kecuali dia hanya memiliki seekor kuda. Yaitu, jadi kisah Asma ini ya juga jadi pelajaran buat kita. Dia dinikahi oleh Az-Zubair bin Awam dalam kondisi apa? Dalam kondisi Zubair ini orang miskin, nggak punya harta, ya nggak punya apa-apalah, bahkan nggak punya pembantu, nggak punya budak, yang dimiliki hanya seekor kuda. Tapi efeknya ya nanti kita bisa lihat ya, ya jadi malah Asma ini yang mengurus kudanya juga, mengurus kudanya Az-Zubair ini. Lalu dia berkata lagi, nah ini kita ambil, fakuntu alifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuhu wa adukun nawa linadihihi wa a'lifuhu wa astaqil ma wa akhruju gorbahu wa a'jinu walam akun uhsinu akhbizu fakana yakhbizu li jaratun minal ansar wa kunaniswata sidqin. Jadi kata Asma lagi, akulah yang akhirnya memberi makan kudanya, mencukupi makanannya, mengurusnya, menemu bibijian, menyiapkan makanan untuknya, mengambilkan air, menjaga tempat air atau gurbah itu, membuat adonan. Sedangkan aku waktu itu belum pandai membuat roti, maka para tetanggaku dari kalangan Ansor yang membuatkannya untukku. Ya, jadi di situ Asma itu belajar ya membuat adonan roti, dan mereka adalah wanita-wanita Ansor itu adalah wanita yang baik hati. Kemudian ia berkata lagi, wa kuntu ankulun nawa min ardi Zubair lati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya ala sulusai farsakhin.
Aku jugalah yang memindahkan, mengangkat biji-bijian hasil panen di atas kepalaku dari ladangnya Zubair yang telah diberi oleh Rasulullah SAW sejarak, dari jarak dari rumahnya ke kebun itu sejarak 2/3 farsah. Ya, hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, dan hadisnya juga adalah hadis yang sahih. Ini kisah juga yang sudah terjadi, sudah ada, yang kita tinggal mengambil hikmah dan pelajaran. Kisah berkenaan dengan Asma binti Abu Bakar yang merupakan iparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia menceritakan ketika dinikahi oleh Zubair, dia dalam kondisi Zubair ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki budak atau pembantu, dan juga tidak memiliki apa-apa kecuali seekor kuda. Nah, tapi dari situlah kemudian Asma malah mengurus kudanya, ngasih makan, memberikan minum, mencukupi keperluannya, seterusnya lah. Ya, juga ngasih biji-bijian. Kemudian juga mengambilkan air juga untuk kudanya atau untuk keluarganya, menjaga tempat air, gibah air minum menjaga tempat air minum suaminya. Kemudian juga dia juga yang membuat adonan buat makanan dari gandum tersebut. Tapi waktu itu Asma belum pandai, belum bisa membuat adonan roti. Nah, wanita-wanita Ansor lah yang membuatkannya dan mengajarkan bagaimana cara membuat roti. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, bahkan Asma ini juga lah yang ikut memikul, memindahkan hasil panen dari kebun suaminya yaitu Zubair yang sejarak 2/3 parsah, dan kebun itu dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Az-Zubair Nah itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini bukan hanya ngurus rumah, ketika dia sudah tidak ada lagi kegiatan di rumah, dia bantu suaminya ngurus ladangnya, termasuk juga mengangkut hasil bumi, hasil panennya. Nah, seperti itulah yang pernah dialami oleh wanita solehah zaman dulu, dan kita tahu Asma ini wanita yang banyak keutamaannya. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu berkata lagi, kuntu akhdumu Zubair zaujaha wa kana lahu farasun kuntu asusuhu wa lam yakun syai' minal khidmah asadu alayya min siyasatil faras fakuntu ahtashu lahu wa aqumu alaihi wa asusuhu wa radakhu lahu nawa. Qala summa innaha asabat khadiman a'taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fakafatni siyasatul faras fa'alqat anni mu'natuhu. Aku melayani Zubair, suaminya maksudnya. Dia memiliki seekor kuda dan akulah yang merawat kudanya. Tidak ada pelayanan yang lebih berat bagiku daripada menjaga kudanya. Akulah yang mencarikan rumput untuknya, menjaga, merawat, dan memberikan makan biji-bijian untuknya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada seorang pelayan. Lalu Asma berkata, maka telah mencukupiku dari merawat kudanya dan hilanglah satu kesulitan dariku. Nah, itu pengalaman Asma. Jadi yang paling berat ketika mengurus suaminya itu adalah mengurus kudanya. Karena dia yang memandikan, menyiapkan air, pokoknya merawat lah, ngasih makanan berupa biji-bijian, di samping urusan rumah tangganya. Nah, ketika itu Rasulullah melihat keberatan, keletihan, kepayahan dari Asma, lalu dia menghadiahkan kepada Zubair seorang pelayan yang dipergunakan, atau yang dimanfaatkan untuk mengurus kudanya. Nah, kata Asma, satu kesulitan setelah lepas dari saya. Bukan berarti kemudian dia leha-leha, karena ada pekerjaan lain mengurus suami di rumah gitu. Nah, itulah contoh yang bisa kita pelajari dari orang-orang dulu. Apakah itu Aisyah atau misalnya Zainab binti Jahsyin yang mengurus Rasulullah di rumah, bukan hanya urusan tempat tidur. Begitu juga Fatimah yang melayani, yang mengurus suaminya Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga Asma binti Abu Bakar yang dia mengurus suaminya yaitu Az-Zubair bin Awam. Nah, dari hadis di atas dan juga asar-asar menggambarkan tugas dan pekerjaan para istri di zaman Rasulullah SAW. Fatimah binti Rasulullah SAW yang menumbuk gandum dengan tangannya sendiri sampai kedua tangannya melepuh dan lecet. Ia melakukan hal tersebut untuk membuat tepung yang akan dibuat roti sebagai makanan anggota keluarganya. Itulah yang dijelaskan berkenaan dengan Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha.
Begitu juga Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang menumbuk gandumnya sendiri dan membuat adonan dan roti, ya makanan keluarganya, meskipun dengan bantuan tetangganya. Begitu juga membantu mengurus kuda suaminya dari mencari rumput dan mencarikan air untuk minum kuda suaminya, membantu suaminya Zubair ya di ladang dan ikut memikul hasil panennya yang dibawa ke rumahnya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kisah wanita-wanita solehah terdahulu yang dapat dijadikan ibrah dan pelajaran ya dari mereka untuk kita, ya, dengan berbagai kiprah mereka dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan cara berbakti dan berbuat baik kepada para suami mereka. Nah, contoh-contoh ini bisa kita jadikan pelajaran. Jadi kalau seandainya ada orang yang menekankan, ya menetapkan bahwa wanita itu kewajiban hanya ada dalam masalah tempat tidur, ini adalah suatu ketetapan atau ini suatu fatwa, adalah fatwa yang lemah. Ya, karena tadi juga bahwa hak bagi wanita itu sebanding dengan kewajiban. Jadi kalau kewajiban cuma satu, ya haknya banyak misalnya, ya tidak sebanding namanya. Itu dari ayat ini sudah kita paham. Belum lagi secara kodratnya, secara fitrahnya wanita. Ya, jadi kalau wanita yang memang dia normal seorang wanita, ya pasti dia akan ya dengan cekatan, dia tidak akan mau rumahnya dalam keadaan berantakan. Ya dia makanya suka ngomel perempuan kalau anaknya itu suka bikin berantakin rumahnya misalnya. Baru diberesin sudah berantakan lagi. Begitu kalau lihat suaminya itu membuang ya sisa makanan atau kotoran sembarangan di rumah, karena fitrahnya perempuan senang dengan kebersihan. Karena itu memang merupakan fitrah mereka, kodrat mereka sebagai seorang wanita. Ya, dia juga dia tidak tega melihat suaminya kelaparan. Ya, maka dengan cekatan dia membuat makanan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah merupakan ya penjelasan yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh ya kaum muslimah, ya wanita-wanita solehah tentang kewajiban mereka. Jadi belajarlah untuk memikirkan bagaimana berbakti, berbuat baik kepada suami, bagaimana melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang istri kepada suami-suami mereka. Di dalamnya pasti banyak kebaikan, karena nggak mungkin Allah dan Rasulullah kalau menetapkan ya sesuatu hal, atau kalau dulu para wanita soleha pada masa dahulu kalau tidak melaksanakan kewajiban mereka itu, kalau tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya surganya wanita itu ada kebanyakan di dalam rumah. Ya, karena wanita juga yang dianjurkan memang untuk banyak menetap tinggal di rumah. Ya, janganlah kemudian kita membatasi ya wanita ya hanya untuk urusan tempat tidur saja, kemudian ya pahala-pahala kebaikan yang banyak masih bisa diraih. Nah, itu ya barangkali ya mudah-mudahan ini jelas, ya mudah-mudahan berfaedah lah ya untuk khususnya istriku, anak-anak perempuanku, agar menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang istri itu sebaik-baiknya. Bahkan ini adalah merupakan termasuk perkara yang sangat penting, karena ini hal yang sehari-hari bisa dijumpai dalam kehidupan berumah tangga. Ya, bahkan kalau sudah memasuki usia puluhan tahun menikah, ya biasanya ya suami itu hanya melihat ya dalam urusan perutnya itu aja, yaitu makanan. Ya, jadi kalau sudah makanan terjamin, misalnya istri apalagi pandai memasak, istri itu sudah canggih dalam memasak, ya bayangkan kalau seorang suami itu sudah mendapatkan pelayanan misalnya di rumah itu dengan baik makanan, sehingga dia merasakan bahwa makanan yang paling lezat, makanan yang paling nikmat itu hanya dimasak oleh istrinya. Ya, tidak akan dijumpai di restoran mewah manapun, tidak akan dijumpai di rumah makan hebat manapun, maka dia akan betah di dalam rumah ya untuk menikmati hidangan istrinya. Begitupun kalau seandainya rumahnya bersih, ya rumahnya itu wangi atau harum, ya bahkan lebih indah, lebih bersih, lebih harum, ya tempat tidurnya atau kamarnya atau rumahnya daripada hotel manapun, dari penginapan manapun, maka seorang suami pasti akan betah di rumah. Kalau dia mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari istrinya,
maka insya Allah suami juga tidak akan enggan dia berlama-lama di luar rumah, karena dia merindukan istrinya, merindukan makanan istrinya, merindukan pembaringannya, merindukan ruang tamunya, merindukan halaman rumahnya. Ya karena semuanya itu ya memang menjadikan seorang suami atau seorang laki-laki itu ya suka di tempat tinggalnya itu, karena sudah mencukupi, membadai buat sang suami. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, khususnya untuk ya kaum wanita yang ingin menjadi wanita yang soleha, ingin menjadi wanita yang terbaik, ingin menjadi wanita yang betul-betul ya dijauhkan, dihindarkan dari murka dan nerakanya Allah. Ya mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh para istri itu dalam ya mencukupi keperluan, kebutuhan suaminya dalam banyak hal, itu bisa mendatangkan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ya mudah-mudahan ini berbeda sekali lagi untuk istriku, anak-anak perempuanku, dan seluruh ya kaum muslimin yang laki-laki ataupun yang wanitanya. Insya Allah ya mudah-mudahan ya dapat dipahami, dan kurang lebihnya minta dimaafkan, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك